Oke, kita mulai langsung ke simulasi ya, Bapak Ibu, teman-teman sudah pada login di sistem OSS-nya sebelum kita bareng-bareng. Ini kayaknya perlu ini ya, apa? Tampil bisa nggak kalau semisal bisa ditampilkan videonya dulu sebentar aja. Pengen pengen kenalan juga wajah-wajahnya. Bersedia nggak kira-kira? Biar nanti kalau oh sudah pernah ketemu gitu. Nah, oke. Yang lain, yang lain. Oh, ada yang masih di jalan juga. Wih, semangat, Pak. Nah, ini kan kita tahu, wah berarti semangat sekali ini masih di jalan. Saya juga ikut join Zoom. Nggih, enggak apa-apa. Nanti kalau di jalan nyimak, enggak apa-apa. Kalau yang di office nanti bisa ini ya, apa langsung kerjakan bareng-bareng LKPM-nya sambil kita pandu nanti. Ini jadi langsung login ke OSS-nya masing-masing. Ini terutama yang baru-baru pasti belum pernah. Monggo kalau dimatikan lagi enggak apa-apa. Oke, kita ini kita mulai ya untuk share screen-nya. Oke, jadi eh, LKPM itu sebenarnya ya enggak kemana-mana ya, wis ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata masih ada yang bingung, terutama terkait pengisian. Kadang-kadang ragu-ragu. Nah, oke, kita langsung mulai di pengisiannya. Sudah join ke ini, sudah buka ke websitenya OSS, tinggal dimasukkan user passwordnya masing-masing. Terus ini captcha-nya dimasukkan, klik masuk ya. Oke, nggak asing kan halaman ini? Kalau sudah, nanti diklik ini pelaporan. Kalau bingung, langsung tanya. Nggak usah nunggu selesai. Ya, nggak apa-apa. Di open audio nggak apa-apa. Tapi setelah itu ditutup lagi, biar temennya nggak bising nanti. Sudah sampai sini, nah, kalau sudah, ini pelaporan LKPM, klik. Nah, ini diklik pelaporan, nanti muncul seperti ini, klik pelaporan. Oke. Ini yang pertama akan kita bahas yang periode konstruksi dulu. Teman-teman yang sudah masuk ke tahap produksi, kan sudah mahir sih. Nanti setelah itu kita bahas yang produksi. Ini yang masih baru-baru. Nah, setelah diklik tadi akan muncul seperti ini. Sorry. Nah, akan muncul seperti ini. Pak, punya aku kok kosong ya, nggak ada isinya apa-apa. Cuma kotak yang atas ini aja yang ada. Nah, cuma kotak yang ini. Oh, yang sini ya. Yang atasnya ini yang ada. Yang bawahnya ini kosong semua. Kenapa? Karena belum pernah laporan. Ini yang bawah ini ada isinya karena sudah pernah laporan. Nah, ini ada tulisannya perlu perbaikan. Ternyata kemarin laporan dan ada koreksi tapi tidak diperbaiki. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Apakah dianggap laporan? Kalau di sini bunyinya perlu perbaikan dan kadaluarsa, tandane kadaluarsa apa? Ini ubahnya sudah tidak berwarna alias pucat. Nah, ini berarti kadaluarsa ini tidak bisa dirubah. Berarti ini sama aja dianggap tidak laporan.
Jadi semisal, Pak, saya ini sudah laporan dari tahun 2022 loh. Kok kena sanksi pencabutan? Kenapa? Ternyata ini memang banyak isinya sampai ke bawah, tapi semuanya perlu perbaikan. Berarti dianggap belum pernah laporan. Jadi seperti itu. Ini nanti nanti nggak apa-apa kalau ini kosong berarti ya memang masih kertasnya masih putih ya, belum ditulisi. Berarti berarti perlu dibuat laporan. Diklik ini ya, yang di lingkaran merah ini. Klik buat laporan. Klik. Nanti akan muncul semua proyeknya. Di sini yang hadir itu ada enggak yang proyeknya ini tidak muncul alias tidak sama dengan di OSS. Di OSS di beranda itu jumlah proyeknya ada 10 misal. Tapi yang muncul di sini cuman ada 3 atau ada 9 atau 8 atau 7 tidak sama. Ada enggak? Enggak ada ya. Berarti lancar semua ini. Ada enggak? Enggak ada. Di chat juga enggak ada. Oke, berarti sudah baik semua kondisinya. Berarti karena di OSS-nya tidak ada, sorry, di OSS-nya 10, di sini jumlah pelaporannya 10 yang bisa dilaporkan berarti ya oke ya. Berarti tinggal dilanjut. Ini dari seluruh eh, dari seluruh proyek yang ada, ini bisa dicentang salah satu saja. Jadi tidak bisa semuanya. Centang salah satu, terus klik selanjutnya. Nah, laporannya satu-satu. Ini nanti semisal proyeknya ada 10 gitu ya. Ini dilaporkan satu ketika ketika tadi ini buat laporan, nanti akan munculnya cuma 9. Jangan khawatir, jangan takut karena sudah dilaporkan. Kalau emang kosong semua berarti dianggap sudah laporan semua. Atau di sini ada tulisannya di bawah sini, belum dilaporkan gitu ya. Kalau sudah dilaporkan nanti tidak ada tulisannya. Oh, difoto dulu. Lupa tadi. Nggak muncul semua ya, Mas? Hmm. Oh, nggak muncul. Hmm. Mana ya? Loh, mana tadi share screen-nya? Oh, oh. Hmm. Aduh, tuh. Kok hilang? Oke, bentar ini kok. Oh, ini kok gini. Oke, oke. Jadi eh, kita balik ke sini. Jadi kalau memang sudah lapor nanti akan ada tandanya. Ya, kelihatan.
Oke. Tuh, share screen-nya mana tadi? Mana tadi share screen-nya? Ah, bentar, ada error. Kita ulang lagi share screen-nya. Oke. Jadi kalau sudah sini tadi, lanjut. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan, apakah proyek tersebut sudah komersial atau belum? Nah, nanti yang muncul satu-satu ya, nggak langsung semua gini. Yang paling awal ini dulu. Apakah proyek usaha Anda siap operasional atau komersil? Sudah tahu belum yang maksudnya siap operasional atau komersil? Siap operasional atau komersil itu berarti sudah berjalan kegiatan usahanya. Bagi yang masih dalam proses rencana, ini ya berarti masih konstruksi. Nah, yang dimaksud konstruksi tadi ini berarti tidak. Ini yang masih pertama-pertama, enggak apa-apa dijawab semuanya tidak aja. Nanti yang triwulan berikutnya nanti diisi yang iya. Ini diisi tidak, oke, terus nanti oke ya. Nah, datanya paling atas akan muncul seperti ini. Bawahnya akan mengisi seperti ini. Data yang abu-abu paling depan ini adalah data yang penjenengan isikan di USS. Jadi jangan heran loh, nilainya kok segitu. Nah, kemarin ngisinya bagaimana? Eh, jadi ini ada karena ada beberapa yang masih baru akan kita jelaskan kembali. Jadi isi yang atas ini adalah pembelian dan pematangan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk pengadaan tanah tersebut sampai dengan siap bangun itu kira-kira butuhnya berapa? Itu dimasukkan ke sini harusnya di USS. Karena ketika perencanaan keliru, ini data ke belakang ini akan keliru semua pasti. Makanya jangan sampai keliru. Oke, maaf, cek dulu. Jadi ini untuk tanah, ini perencanaan tanahnya berapa, terus untuk bangunan. Jadi RAB-nya harusnya gitu ya. RAB-nya berapa untuk pembangunan tersebut? Semua total, termasuk paving, tembok dan sebagainya. Ini masuk ke sini bangunan. Untuk mesin peralatan adalah mesin peralatan utama yang digunakan. Contohnya ketika ini banyak yang distributor ya. Distributor berarti ya mesin peralatannya kosong mungkin. Tapi lain-lainnya banyak karena truk dan sebagainya masuk ke sini. Truk, forklift, nanti terus apa lagi ya? eh, Alat-alat pendukung seperti genset, komputer, AC itu dimasukkan ke lain-lain semua. Jadi sebenarnya modal tetap ini adalah total aset yang dimiliki perusahaan. Ini biasanya sesuai dengan yang ada di neraca. Yang minimal mendekati itulah untuk rencana. Untuk realisasinya ini adalah neraca tanpa adanya penyusutan. Gitu ya. Bagaimana kalau kegiatan tersebut itu sewa tanahnya atau mungkin peralatannya sewa? Biaya sewa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pembelian tanah, bangunan, atau mesin peralatan. Biaya sewa semuanya dimasukkan ke dalam lain-lain. Semisal mobil box untuk distributor ini ternyata sewa. Ya tidak apa-apa, nanti sewanya berapa dimasukkan ke sini. Apakah sewanya harus per tahun? Apakah harus 5 tahun atau 10 tahun? Tidak masalah berapapun dimasukkan. Kalau semisal sewanya 10 tahun ya dimasukkan angka 10 tahun itu. Kalau setahun ya setahun.
sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau termasuk itu sewa bangunan gedung. Jadi seperti itu juga. Jadi bangunan gedung kalau sewanya berapa itu ya itu dimasukkan. Pak, ini sewa kami 1 miliar, ya enggak apa-apa dimasukkan di situ. Jadi seperti itu kira-kira. Ini untuk rencana. Bagaimana realisasinya? Ini tadi kan hanya RAB, rencana anggaran belanja ya, rencana itu. Untuk realisasinya ini bisa dilaporkan secara berkala atau penuh. Kalau memang kegiatan usaha ini sudah berjalan, berarti kan istilah Jawanya ini kan ngelambeni ya, atau melakukan sesuatu yang sudah dilakukan. Jadi tinggal memasukkan aja kemarin belanjanya berapa, dimasukkan ke sini tambahan realisasi. Nah, nilainya berapa dimasukkan ke sini. Ini tadi rencana, ini belanja. Antara rencana dan belanja ini tidak boleh terpaut terlalu jauh. Karena nanti kalau terpaut terlalu jauh, ini tidak bisa di-entry. Bagaimana kalau berkala? Berkala tidak masalah berkala. Jadi selama triwulan ini hanya pembelian tanah dulu, tidak apa-apa. Nanti triwulan berikutnya membangun, berikutnya lagi bangunan sudah jadi, mesinnya didatangkan, dan lain-lain. Jadi sama seperti HPT. Ini bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak harus kontan atau sama sesuai dengan rencana penuh. Dan nanti di sini akumulasinya akan terlihat. Akumulasi ini tidak boleh melebihi dari rencana karena nanti merah. Ada ininya, ada notnya nanti realisasi Anda melebihi dari rencana gitu. Oke. Terus untuk modal kerja itu apa saja? Modal kerja itu terdiri dari gaji, listrik, air, terus gas mungkin, bensin mungkin, atau BBM untuk 3 bulan. Jadi mungkin kalau distributor kan butuh BBM ya untuk mengirim-irimkan barang. Lah ini termasuk ke dalam modal kerja. Kalau spare part beda, spare part masuknya ke dalam sini ya. Spare part nanti masuknya ke dalam modal tetap atau aset. Kalau bahan bakar masuk ke sini. Jadi berbeda. Termasuk ketika hotel dan sebagainya, modal kerjanya pasti lebih banyak karena butuh linen. Nah, itu kan masuk juga. Terus nanti makan. Nah, jadi banyak hal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Oke, ini kalau tadi ya, kalau di mesin tadi akan keluar seperti ini, jangan kaget. Kalau mesinnya itu pembeliannya dalam negeri 100% ya ini. Kalau impor ini. Maksudnya impor itu menggunakan fasilitas impor ya. Oh, sorry, maksudnya melakukan impor sendiri. Jadi kalau luar negeri itu melakukan impor sendiri, bukan semisal mesin itu buatan Cina atau Jepang gitu. Tapi kalau belinya di Jakarta, ya berarti dalam negeri. Kalau belinya langsung dari luar negeri itu berarti pembelian luar negeri. Jadi jangan sampai keliru. Di sini pembelian luar negeri ada dua macam, menggunakan fasilitas impor atau tidak. Fasilitas impor ini untuk KBRI tertentu, dia ada fasilitas, itu adalah gratis bea masuk mesin. Tapi tidak semua KBRI ada. Nanti bisa dilihat di sistem informasi OSS. Jadi semisal penggunaan lift, liftnya itu untuk kapasitas yang gede. Jadi Karena seperti ini sedang direkam, maksudnya yang rekam dari sana atau dari kita di aplikasi kita ya? Ya dari sana mungkin Pak. Oke mohon ya. maaf di Ya. mute, di mute dulu. Nggih. Oke, sudah. Nah, ini tadi di bawah ini kan ada ya perubahan nilai akumulasi apabila diperlukan. Ini hanya muncul pertama kali. Kalau memang sebelumnya
perusahaan itu sudah berjalan lama, tapi ternyata jadi lebih dari 5 tahun perusahaan itu sudah berjalan dan realisasi, nanti bisa dimasukkan di sini realisasinya. Jadi tidak dimasukkan di atas tadi, tidak dimasukkan di sini, tapi dimasukkan di sini, di total akumulasi ini. Karena untuk realisasi perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dianggap bukan realisasi. Ini nanti akan ditolak BKPM. Nilainya akan diminta revisi. Jadi nanti dimasukkan ke sini. Jadi tidak dianggap sebagai tambahan, tapi nanti langsung masuk ke total akumulasi ketika diklik di sini. Ini ya angkanya. Atau koreksi-koreksi. Dulu sudah pernah laporan, tapi ternyata sekarang akumulasinya angkanya tidak sama dengan semua yang pernah dilaporkan. Itu bisa dikoreksi di sini. Nanti dengan surat pernyataan. Oke, berikutnya adalah ini tenaga kerja. Jadi ada tenaga kerja tambahan, ada yang pengurangan. Ini adalah kondisi existing, kondisi sebelumnya. Jadi kalau semisal sebelumnya sudah ada 10 orang, rencananya 10, ya berarti 10. Ternyata di periode pelaporan ini di bulan Januari sampai dengan Maret, ada yang keluar satu, masuk satu gitu. Keluarnya laki-laki, yang masuk perempuan. Nah, ini tidak apa-apa, nanti totalnya kan tetap nanti 10. Nah, nah, ini tenaga kerja lokal setempat ini hanya diisi apabila ada penambahan. Kalau tidak ada penambahan kosong, nggak bisa. Tenaga kerja asing ini kalau menggunakan TKA, tenaga kerja asing. Oke, terus berikutnya adalah kategori permasalahan. Nah, ini kalau tidak ada masalah dicentang ini. Kalau ada masalah, masalah apa? Nanti bisa dipilih. Semisal umkunya tidak keluar-keluar atau apa, nanti pilih umku. Nah, ini kan ada umku ya. Kalau perizinan, perizinan berusaha, mungkin sertifikat standarnya bermasalah atau izinnya bermasalah, nanti bisa dipilih yang ini. Atau persyaratan dasar. Nah, ini ada sendiri-sendiri. Tata ruang KKPR, ini ada di sini. Tenaga kerja atau bisnis mungkin. Nah, ini perusahaan tutup gitu. Berarti kan ada masalah ya. Di sini ada bisnis gitu. Kenapa kok tutup? Tutup pun harus bikin LKPM dulu, LKPM yang terakhir. Jadi kan semisal proyek tadi kan ada 10. Ternyata yang berjalan normal hanya ada 5. Yang 5 mau ndak mau harus ganti ke usaha yang lain. Berarti yang 5 itu harus dilaporkan tutup. Jadi jangan dibiarkan nanti. Kalau dibiarkan kena sanksi. Mending dicabut sendiri daripada dicabut oleh sanksi. Karena nanti akan ada tag-nya di kita. Nah ini ya permasalahannya. Oke, kalau sudah yang membuat laporan siapa, namanya ditulis di sini, jabatan sebagai apa, nomor, ini kalau bisa yang WA ya. Nanti kalau ada apa-apa kita kontak soalnya. Terus ini alamat emailnya diklik tambah biar nanti bisa kesimpan. Kalau nggak ada nanti nggak akan kesimpan. Pak ini boleh berapa? Boleh berapapun. Semisal direktur minta ya dikasih. Admin sebagai apa? Arsip dikasih. Terus manajernya minta ya dikasih 3. Nggak apa-apa. Tinggal tambah, tambah, tambah gitu. Terus diklik centang kirim laporan. Sudah jadi. Nanti pindah ke halaman utama atau buat laporan baru yang lain. Nah, ini pilih. Oh, proyeknya sih banyak, Mas. Nanti buat laporan baru. Nah, ini klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini. Yang tadinya tadi kosong pertama, ini jadinya ada dan statusnya terkirim. Ini bisa dicetak, ini diklik cetak nanti akan terdownload. Terus ketika ini dicetak nanti terkirim. Kalau bisa cetak tanda terima, ini nanti kalau sudah ini disetujui biar nanti ini buktinya tertulis disetujui.
Gitu nggih. Jadi kami mohon untuk data ini disimpan untuk yang LKPM atau tanda terima. Karena apa? Suatu saat kalau ada pengawasan atau ada sanksi yang nyasar padahal sudah laporan, itu bisa menjadi bukti bahwa sudah laporan. Karena OSS ini sepertinya tidak stabil. Kadang-kadang kita sudah laporan tapi hilang. Makanya Bapak Ibu ini kita sarankan untuk menyimpan buktinya masing-masing. Oke, untuk teman-teman yang masih tahap konstruksi, sampai sini ada pertanyaan. Apa sudah lancar semua yang konstruksi? Yang baru-baru? Nah, ini kita lakukan pembinaan seperti ini. Harapan kami itu nanti tidak akan terlalu banyak yang proyek dikembalikan. Nah, ini ada yang triwulan satu belum muncul di ini. Ya, nanti kalau belum muncul itu nanti bisa ini ya, apa? Bisa dicek lebih lanjut. Karena banyak sekali permasalahan. Bisa jadi prosesnya belum final untuk proyek itu. Dua, kena sanksi tadi. Kenapa tidak muncul? Ternyata setelah dicek di beranda, tidak ada juga. Ketika di print NIB juga tidak ada. Ternyata kena sanksi pencabutan. Nah, makanya untuk alamat email yang ada di sistem ini tetap tetap selalu dicek dan akun OSS ini bolak-balik di ini ya, dicek ya. Jadi nanti status yang nanti akan kita kasih tahu nanti bagaimana cara ngeceknya nanti setelah yang tahap produksi. Oke. Oke, Mbak Anggi mungkin ini bisa di screenshot Mbak Anggi. Jumlah pesertanya Mbak Anggi. Oh, nama-nama tak nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke tahap komersil. Nah, ini komersil. Yakin ya yang konstruksi sudah ini semua. Sekarang yang komersil. Sama seperti tadi. Sebentar. Ya, Assalamualaikum Pak Rama. Maaf. Waalaikumsalam Gih. Ya, saya Hasnu Pak dari PT Lirboyo Insan Global Oke, SPBI. siap. Ya, ini saya mau menanyakan terkait impor tadi Pak. Iya, Tadi kan disampaikan sama Pak Rama bahwa yang beli mesin iya, melalui distributor Indonesia itu kan masuknya berarti dalam negeri, bukan ya bukan dalam impor. negeri ya Pak ya. Ya, Oh gitu. Karena gini Pak, kita ada kasus berbeda Pak. Waktu kita melakukan perizinan di ISDM, ya, itu saat kita membuat TKDN, tingkat komponen dalam negeri, ya, untuk mesin-mesin yang kita beli dari luar negeri dan melalui distributor Indonesia, ya. itu tetap masuknya ikut perhitungan produk luar negeri Pak, bukan dalam negeri. Ini nanti di OSS-nya seperti apa Pak? Kita Tetap ngikut yang mana? tetap dalam negeri, Pak. Jadi Oh, tetap dalam negeri ya? maksud tadi kenapa kok ada yang luar negeri dalam negeri itu adalah untuk perhitungan fasilitas. Jadi kalau memang pembelian luar negeri untuk KBLI tertentu ini memang dapat pembebasan biaya masuk. Biaya masuk kan lumayan, Oh, Pak, hampir baik. hampir 25%. Nah, Oh ini iya, nah ini kan ya lumayan. Kalau bebas biaya masuk kan kalau harga satu mesinnya aja 10 miliar gitu kan sudah berapa ya. itu yang yang dibebaskan. Nggih, Nah, nggih Pak, itu nggih. perhitungannya di situ. Dan ini nanti juga persetujuan Kementerian Keuangan. Makanya makanya ada itu ada istilah dalam negeri luar negeri di situ sebenarnya.
Oh, Kayak nggih, nggih, nggih. kayak gudang garam itu juga nggak pernah dia pakai fasilitas, dia semuanya walaupun impor semuanya pakai biaya sendiri, jadi tetap kena pajak. Ya Oh, lumayan. baik, baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak Rama. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kita lanjut yang komersil. Kenapa toh kok tadi teman-teman pelaku usaha ini kita sarankan ke konstruksi dulu? Karena ketika di komersil, nah ini ya, di komersil nanti tidak akan lagi muncul per satu-satu. Jadi tanahnya berapa, bangunan berapa, peralatan berapa, lain-lain berapa, enggak ada. Kalau produksi atau komersil, itu nanti hanya muncul dua seperti ini. Modal tetap, modal tetap saja bahkan. Modal kerjanya enggak bisa diisi. Maka dari itu, untuk kapan sih modal kerja itu diisi? Nah, ini kan, ini tadi ya. Kapan sih modal kerja itu diisi? Kalau modal tetap atau asetnya ini sudah terbelanjakan semua di akumulasinya ini, nanti baru bisa mengisi modal kerja. Nah, modal kerja ini diisi, modal kerja ini diisi terakhir ya. Modal kerja ini diisi terakhir ketika mau komersil. Jadi kalau sudah diisi modal kerja berarti dianggap sudah final semua. Semisal modal kerja ini diisi di bulan Februari gitu ya. Nanti Maretnya masuk ke komersil. Nanti di bulan April, nah ini harusnya harusnya hari ini laporannya kan di April karena Lebaran, jadi laporannya bisa dimajukan. Jadi tidak terbebani jenengan ketika mudik. Mudik saya mikir LKPM. Nah, ini bisa durunge mudik bisa buat LKPM lah ini sekarang. Nah, ini nanti bisa diisikan di sebelumnya. Kalau sudah terisi modal kerja, modal tetap, ini baru nanti melangkah ke komersil yang tadi atau produksi. Nah, apakah tadi ya tambah? Tadi kan ini ya tambah buat laporan ya toh. Nanti akan muncul ini. Nah, tapi ini gak apa-apa ini hanya konstruksi dulu. Nanti dilaporkan, cerit gitu. Nanti akan muncul ini. Apakah kegiatan usaha atau proyek ini siap operasional produksi? Kalau memang kegiatan tersebut sudah berjalan, bisa diklik iya. Tapi ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak bisa cuma ngomong, ya aku sudah jalan gitu, tidak bisa. Tetap harus ada yang dicukupi. Nah, ini. Nanti diklik aja yang tidak ya, jangan yang iya. Kalau iya ini berarti yang dulu SPPC, lewat SPPC izinnya. Saya kira kok tidak ada. Tidak aja, jamnya tidak. Nanti akan mengentry. Nah, ini. Kalau tidak akan ini. Jadi akan di entry. Lah, untuk komersil persyaratannya itu harus ininya komplit. Apa itu? Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko. PBG-nya sudah clear, persetujuan lingkungannya sudah clear. Lah Pak, ini saya masih nyantol di PKPLH. PKPLH apa? UKL UPL. Terus di sini centangnya masih merah. Nggak akan bisa komersil, berarti itu harus dikelirkan dulu. Demikian juga untuk yang pemenuhan status perizinan berusaha. Ketika kegiatan usaha tersebut resikonya risiko menengah, tinggi, dan tinggi, itu hanya ada kewajiban untuk sertifikat standar, pemenuhan persyaratan sertifikat standar, dan pemenuhan persyaratan untuk izin. Apabila belum dipenuhi, maka di sini akan merah, pink gitu merah. Ini tidak akan bisa lanjut ke komersil. Ini harus dipenuhi dulu. Ini banyak kalau teman-teman yang konstruksi itu banyak sekali yang sertifikat standarnya itu tidak diproses sehingga ya tidak bisa sampai kapanpun untuk ke produksi. Jadi tahap komersil. Padahal ini Bapak Ibu teman-teman,
Tahap komersil itu ada batasannya, ada masa kadaluarsanya. Nah, kalau kadaluarsanya terjadi bagaimana? Ya bisa jadi proyek itu akan tidak bisa berjalan. Harusnya kalau sistem OSS ini berjalan, harusnya proyek tersebut akan dihapus otomatis. Tapi sampai dengan sekarang, OSS belum menerapkan sistem itu. Jadi untuk kegiatan usaha dengan resiko menengah tinggi dan tinggi, itu batasannya 6 bulan sejak didaftarkan. Itu harus terbit sertifikat standar ataupun izinnya. Harusnya seperti itu kalau di aturan. Tapi sampai dengan sekarang belum diterapkan. Jadi masih banyak yang nongol. Dan akibatnya kadang muncul proyek kadaluarsa gitu ketika lapor LKPN. Tapi tidak apa-apa, yus selama masih bisa yus di ini kan aja dulu, di next gitu aja. Oke, kalau ini sudah, nanti diklik selanjutnya. Nanti di sini akan muncul tanggal mulai produksi. Tanggal mulai produksi ini diambilkan dari data di, oh sorry, balik. Ini ya, oh benar-benar. Tanggal mulai produksi ini diambil dari mana? Ini diambil dari data OSS yang penjenengan masukkan. Atau nyenengan entry ini sesuai dengan izin operasionalnya atau izin terbitnya. Semisal industri ya, industri itu kapan mulainya ya ini ditulis. Jenis barang ini nanti milih sesuai dengan KBLI yang dimasukkan ke dalam OSS. OSS dulu kan ngisi ya, barang atau jasa produksi gitu. Ngisi lah. Itu nanti ini milihnya sesuai dengan itu. Angkanya ini ngambil dari data OSS yang ada itu. Nah, ini kenapa kok OSS itu kita tekankan berkali-kali angka pengisian dalam kapasitas itu harus sesuai. Karena apa? Karena ini tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Ini bisanya ngerubah di USS. Semisal, kemarin kita temukan, ini kan kita kemarin evaluasi pengawasan dengan semua OPD. Kita temukan itu KBLI-nya itu air minum dalam kemasan proyeknya. Terus kita lihat produknya, nah ini sangat mengherankan. Produknya apa? Produknya tahu goreng. Nah ini kan bikin saya pusing. Kok iso air minum dalam kemasan produknya tahu goreng gitu. Terus dari mana ceritanya? Maksud tahu ini di blender gitu. Berarti goreng di blender. Dan kapasitasnya berapa? 120 ton setahun. Karena angkanya adalah angka per tahun. Oke, 120 ton per tahun masuk akal. Tapi ketika kita cek lagi ke atas, luas tempat usaha berapa? 12 meter persegi. Ya shock saya, piye lek gawe. Masuk pabrik 12, 10 ton lah per bulan. Dengan luas usaha cuma 12 meter persegi alias sak kamar, 3 kali 4 gitu. Kan tidak masuk akal. Pegawainya berapa? Dua. Luar biasa. Berarti proyek seperti ini adalah proyek yang Bandung Bondowoso. Nah, ini yang akan nanti kita cek untuk dibenahi. Ya, jadi pengawasan seperti itu fungsinya. Oke, terus oke sampai sini ada pertanyaan? Soalnya banyak yang Ya, masalah di sini Pak ya, Rama. monggo. Iya. Ya. Pak, maaf, bisa dijelaskan lagi terkait tanggal mulai produksi karena kita kan sudah produksi 10 tahun, Pak, dan baru laporan triwulan keempat 2024 itu laporan pertama kali, Pak. Dan ini laporan yang kedua untuk triwulan 1 di 2025. Enggak apa-apa, jujur saja enggak apa-apa. Jadi dibuat tanggal mulai produksi pertama enggak apa-apa. 10 tahun yang lalu, berarti. Iya, 11 tahun yang lalu, maaf, Pak. iya, enggak masalah, enggak masalah. Oh, baik, baik, Pak. Iya. Oke, yang lain? Oke.
Kalau ini sudah, ini datanya, data ini ya, data KTP ya, KTP direktur. Nanti diisi tempat tanggal lahir, alamat lengkapnya, yang abu-abu ini sudah otomatis terisi. Oke, nanti diklik, saya sudah membaca menyetujui diklik. Nah, ini sudah masuk ke, langsung nanti masuk ke tahap komersil. Jadi kalau laporannya nanti tinggal mengisi seperti ini. Jadi tidak akan muncul lagi nilai untuk modal kerja. Tapi setiap pengisian ini nanti di bawahnya akan mengisi. Nah, oke. Itu bagi yang pertama tadi. Yang sudah tahap produksi, nah, seperti ini, buat laporan, pilih yang produksi, ya, yang dicentang. Karena kan yang ini yang mau dilaporkan ya. Ini pilih yang produksi yang lapor terakhir. Ini, nah, ini kan produksi kan. Nih, ini yang sebelumnya. Selanjutnya, nah, seperti ini loh. Ini kalau belum dilaporkan seperti ini. Ini sudah dilaporkan. Terakhirnya triwulan 2 2021. Wah, suwiusan berarti ya. Ya adanya itu. Berarti setelah ini nggak pernah lapor lagi. Nah, ini laporan terakhir. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini yang paling atas, bawahnya akan seperti ini. Modal tetap. Untuk pengisian modal tetap, ini, Bapak Ibu, teman-teman, ini hanya karena sudah masuk tahap produksi ya. Ini seharusnya tidak boleh mengisi angka yang gede. Maka dari itu tadi sebaiknya pengisian angka yang gede itu di tahap konstruksi, bukan di produksi. Produksi ini, pengisian ini hanya capek istilahnya, capital expenditure atau pembelanjaan modal untuk penunjang. Contohnya, ketika distributor ini truknya sudah tua, jadi sudah tidak sehat lagi, diganti. Nah, nanti di pembelian truknya itu dimasukkan dalam tetap di sini. Nanti di bawah sini ada kotak muncul ditulis penggantian kendaraan. Jangan dibunyikan pembelian kendaraan. Kalau pembelian kendaraan nanti akan ditolak. Karena untuk tahap produksi sudah tidak diperkenankan lagi ada penambahan penambahan terkait hal yang akan mempengaruhi kapasitas. Kalau merubah kapasitas, berarti mau tidak mau, nanti kalau industri di perluasan, kalau selain industri, berarti nanti di perubahan atau pengembangan, di OSS-nya, bukan di LKPM-nya. Karena LKPM ini hanya pelaporan saja. Semisal, eh, renovasi, ngecat dan sebagainya, ganti AC, dimasukkan ke sini. Ya, tulis renovasi gitu ya. Ini tagnya bawah ini sangat pengaruh ya. Karena salah ngisi tag itu bisa ditolak. Kemarin ada yang beberapa yang kita maklumi. Gak apa-apa diisi itu sementara, tapi nanti berikutnya jangan diisi lagi seperti itu, karena nanti akan kita kembalikan. Oke, sampun clear ya untuk pengisian ini. Oke, Ada pertanyaan Pak Nggih, Rama, monggo. ya, terkait tambahan realisasi. Ya, Jadi begini Pak, ada kasus di tempat kami, itu kan sebelumnya memiliki 2 armada ya, dengan kapasitas masing-masing 25 ton. ya. Nah, karena dengan ada aturan baru, kapasitas 25 ton sudah tidak bisa jalan. Akhirnya kita beralih ke 15 ton. Dari 2 kendaraan 25 ton 2, akhirnya menjadi 15 ton 3, Pak. Ini berarti tetap peremajaan apa Total tadi? total kapasitasnya tetap Pak ya. Tadi kan Total berarti kapasitas 50 menjadi 45 45. ya. Nggak apa-apa, Ya, nggak masalah. Nanti berarti penggantian. walaupun armadanya 3, sebelumnya 2 jadi Ya, 3 itu, penggantian. oh tetap penggantian ya Pak, bukan Ya, baru ya? bukan, bukan. Karena Bukan. yang lama kan dijual toh. Ya betul, tidak Ya, difungsikan lagi ya, istilahnya. penggantian. Jangan jangan bilang pembelian nanti ini. Karena kalau penggantian kan tidak merubah kapasitas.
Oh Kalau baik. pembelian bisa jadi nambah kapasitas, nanti nggak berlaku untuk LKPM-nya. Oh gitu, baik. Seandainya Pak Ya, ini masih misal, seandainya kita ada penambahan produksi dan akhirnya menambah armada lagi, tetap di nggak boleh dilaporkan pembaruan, Pak. Pembelian, Pak. prosesnya dirubah. Oh, OSS-nya dirubah. Iya, Oh, seandainya itu OSS-nya dirubah ya, Pak. iya. Atau nambah proyek Baik. baru. Nambah proyek baru. Oh gitu. Iya. Ya, nggih, nggih. Sementara itu dulu, Pak. Makasih, Pak. Siap. Oke, yang lain? Ada lagi? Oh, anteng-antengan nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau ada penambahan, ada pengurangan, ditulis di sini. Kalau ada penambahan, berarti itu lokalnya berapa orang. Kalau tidak ada lokal, ya tetap nol. Terus ini kalau ada asingnya, oke. Ini permasalahan tadi ada enggak? Kalau enggak ada, oke. Nah, kalau ini enggak saya bahas, nanti bingung. Ini saya bahasnya di bulan Januari saja. Kalau Januari ada ini, kalau enggak Januari enggak ada. Demikian juga ini. Tapi nanti disiapkan ya untuk Januari. Nah, Januari ini kan yang laporan sebelumnya ya, yang triwulan yang Januari kemarin kan banyak yang tidak hadir. Itu realisasi produksi atau realisasi jasanya itu disiapkan angkanya di sini. Nanti diminta ngentri. Semisal tadi LPG tadi, kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 50.000 ton gitu. Lah realisasinya itu berapa? Nanti dilaporkan di sini. Selama 1 tahun. Makanya jangan sampai keliru nulis kapasitas. Akhirnya lucu kalau seperti ini. Ini 100 kilo pipa aluminium. Ternyata realisasinya 1000 kilo kan ya lucu. Berarti itu di luar kapasitas. Efeknya apa? Yang 900 kilo itu ilegal. Karena di sini izin di dalam OSS itu hanya mengakomodir untuk 100 kilo pertama. Bagaimana untuk di luar 100 kilo pertama tidak berizin? Itulah efeknya dari kesalahan pengisian kapasitas di dalam OSS. Demikian juga tadi seperti SPBE tadi, ketika angkutannya itu di sini tertulis 50 kilo. Ada 3 armada. Selama armada ketiga ngangkutnya hanya 5.000, yaitu tidak masalah. Beri 4 armada, kapasitasnya 15, 15, 15. Tapi armada yang keempat ngangkutnya cuma 5.000, nggak 15.000. Ya nggak masalah. Tapi kalau ngangkutnya lebih dari itu, lah ini yang masalah nanti. Jadi seperti itu. Sama seperti hotel. Ini di sini hotel gitu ya. Satuannya adalah kamar. Ada berapa? 100 kamar. Ternyata dia bukanya itu ada 115 kamar. Yang 15 kamar ini ilegal. Demikian juga rumah sakit atau klinik. Jadi kapasitas di sini adalah layanan jasa rumah sakit. Kapasitasnya 60 tempat tidur. Aktualnya 80 tempat tidur. Nah ini yang 20 ini ilegal. Jadi seperti itu gambarannya. Betapa mengerikannya itu. Kalau salah pengisian data di awal. Padahal izinnya sudah terbit. Berarti bagaimana? Ya mau tidak mau memperbarui izin. Nah ini yang agak repot. Di pengawasan seringkali kita temukan seperti itu. Kapasitasnya berapa, aktualnya dia berapa. Nah ini ya sak repotan ini. Tapi ya itu terjadi. Makanya kita sering-sering melakukan kegiatan seperti ini biar kadang-kadang ketika pertemuan kali ini belum ngeh gitu ya. Pertemuan berikutnya baru ngeh. Oh iya, aku keliru.
Jadi seperti itu. Kalau ini divestasi, ini biasanya pertambangan, kalau kita tidak ada ya. BPJS tenaga kerja, punya semua toh, saya yakin punya lah non UMK. Kemitraan UMKM ini bagi yang dipersyaratkan, kalau tidak dipersyaratkan, ya berarti tidak ada. Apa aja yang dipersyaratkan? Ada nanti di sini. Di PP 7 tahun 2021 pasal 106. Di sini ada semua. Kalau semisal kayak Indomaret, Alfamart, ini bisa, ini kan dipersyaratkan ya untuk kerjasama dengan UMKM. Polanya apa? Polanya rantai pasok atau apa namanya? Yang dititipkan itu. Nah, itu di sini nama pelaku usahanya nanti dientrikan ya, pelaku usahanya, UMKM-nya. Nah, ini dimasukkan, nanti simpan data. Jadi nanti datanya akan tersimpan di sini. Kalau cuman di sini saja, terus nanti di next, nanti tidak akan tersimpan. Jadi harus disimpan dulu, klik simpan dulu. Ini Januari ya, sekarang tidak ada. Nanti jangan bingung. Loh, saya tak buka sekarang nggak ada, Januari adanya, bukan sekarang. Terus ini bagi yang tadi ada TKA, tadi kan di sini suruh ngisi ya. Nih, TKA-nya ada enggak? Kalau kosong, kosong berarti tidak wajib untuk melakukan pelatihan tenaga kerja. Tapi kalau ada TKA berarti wajib melakukan ini pelatihan TKI sebagai calon pengganti TKA tersebut. Jadi semacam apa ya? Alih teknologi. Jadi transfer teknologi ke TKI. Oke, ini CSR. CSR itu dikumpulkan 1 tahun, nanti dilaporkan di bulan Januari. Ya, ini sudah ada rinciannya. Nggak usah malu-malu, CSR itu adalah termasuk salah satu tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi memang wajib diberikan. Kadang-kadang, Pak ini saya kan ngamal loh. Mulai dikasih tahu nanti kan riak. Nggak, ini memang butuh data. Jadi nanti tetap harus dilaporkan. Ada yang malu juga. CSR besar tapi tidak mau dilaporkan. Tidak apa-apa, kita dimasukkan aja ke sini. Nah, apa bentuk CSR-nya apa? Yang sudah dilaksanakan apa? Nah, ini outputnya apa? Outcome-nya apa? Nah, nanti diketikkan di sini, simpan data. Hmm, ngeheng. Ya, kok langsung selesai. CSR, oke. Terus ini pengelolaan lingkungan hidup yang PKPLH, SKKL nanti bisa di sini. UKLUPL sama AMDAL nanti bisa dipilih sini. SPPL tidak ada. Sarana IPAL-nya bagaimana nanti simpan, simpan berfungsi berapa unit. Mas IPAL-nya 2 gitu ya. Sini pengelolaan PKPLH atau KLUPL. Sarannya dipilih IPAL. Unitnya berapa? 2, masih berfungsi 1 gitu. Disimpan gitu. Tidak apa. Oke, lain-lain di sini kalau tidak ada lanjut. Sama seperti tadi. Jadi masukkan ini jangan diisi direkturnya ya. Yang membuat laporan saja, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Soalnya ini kita butuhkan nanti yang kita kontak kalau ada LKPM yang keliru. Nanti kalau dikasih nomornya direkturnya, direkturnya bingung ditanya. Pak, ini kami dari DPM PTSP mau konfirmasi terkait LKPM. LKPM yang mana ya? Bingung, repot. Mending yang buat saja. Semisal satu perusahaan yang buat 2, ya yang tanggung jawabnya jenengan yang atas nama jenengan. Yang lainnya ya biar nanti diisi staf yang lain. Sama, centang, nanti kirim laporan. Nah, ini dicek terkirim atau tidaknya. Ini untuk contoh LKPM-nya. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tadi saya janji ini ya, terkait
LKPM ya. Ini saya pinjam punya siapa ya sih? Oke, ini oke. Sementara yang tadi sudah clear belum LKPM-nya? Oh, sih, ntar tak lihat nih punya saya ya. Sing wis laporan sopo. Kok kasusnya kok kayak gini? Nah kok roto error. Sama ndak? Punya jenengan error juga ndak? Aduh, lemot. Harap tak pameri kok error. Nah, sih, ntar. Ternyata error sih. Yang lain dulu aja. Ya, terlanjur ternyata lemot. Pripun, ada yang ditanyakan ini sambil nunggu. Adem ayem kayaknya. Nggak ada yang tanya. Aduh, KPM-nya gak mau keluar. Ini ya, jadi eh untuk melihat ini namanya sistem informasi di OSS ya. Ini nggak perlu login. Ini lihat di sini sudah ada semua. Apa aja tadi fasilitas. Nah, ini adalah kegiatan usaha yang gratis. Nah, yang dapat fasilitas. Ini KPLI. Jadi kan ada enggak listnya di sini? Kalau ada listnya berarti bisa melakukan permohonan fasilitas. Ini tax holiday, ini tax allowance. Nah, ini dengan syarat ketentuan yang berlaku. Investment allowance, pemintalan industri pemintalan benang HPT. Mungkin kalau dengan syarat, nah ini ada syaratnya. Ini terus fasilitas impor tadi. Nah, ini impor. Nah, impor tuh hanya ini yang diperbolehkan. Jadi industri manufaktur, jasa terhadap lampiran, pariwisata, hotel mungkin bisa masuk. Transportasi perhubungan untuk transportasi publik bisa jadi untuk mobil tadi. Jadi SPBE mungkin mobilnya bisa eh, truk bulk LPG ya. Ini mungkin bisa, tapi ya nanti coba dicek dulu. Di akunnya ada kok. Pelayanan kesehatan, pertambangan, konstruksi, telekomunikasi. Lah ini adalah yang diperkenankan untuk pembebasan biaya masuk atas mesin. Nah, selama masa konstruksi 2 tahun. Jadi kalau produksi sudah tidak dapat lagi fasilitas. Makanya teman-teman banyak yang di hold di masa konstruksi, tapi akhirnya dapat peringatan dari BKPM.
Ini pembebasan PPN, ada juga ini adalah pembebasan biaya masuk, pajak pertambahan nilai barang impor. Jadi di sini sudah komplit tadi. Terus apa lagi ya? Nah, ini di sini nanti monggo dilihat-lihat sendiri. Ada pertanyaan? Baru jam 10 ini. Oke. Ini punya saya sudah keluar. Nah, ini di kita. Nanti sama, kalau pengen ngecek, mau login ke OSS, ini kan ini beda, isinya beda sama punya penjenengan. Punya saya ini untuk akunnya pengawasan. Ini ada sanksi, ini juga ada di akunnya jenengan. Nanti bisa diklik sanksi gitu ya. Di sini ada sanksi LKPM. Nanti diklik. Ada ndak isinya? Kalau ada berarti jenengan kena sanksi LKPM. Yang tadi proyeknya tidak keluar. Hmm, saya kan cuman di sini ya. Profil pelaku usaha ini sangat penting kalau jenengan mau cek-cek kemarin yang diisikan di OSS berapa ya, nanti bisa. Ini kita pengawasan pun menggunakan profil pelaku usaha ini. Sehingga langsung ketahuan berapa angka-angkanya. Ini nanti ada beberapa, ini rangkuman, jadi rangkuman profil pelaku usaha. Jadi ada penilaian kepatuhan pelaku usaha, kalau nilainya jelek berarti ya kena sanksi gitu. Ini daftar kegiatan usaha yang sudah tidak aktif. Yang paling atas ini datanya, alamat, terus ini pemegang sahamnya, ini maksud dan tujuan di dalam akte. Kalau ini masih strip berarti perlu ini ya, apa perubahan badan usaha untuk menarik ahunya yang lama. Ini ahu yang terbaru. Wah, kok kosong ya? Tadi forward nggak bisa, LKPM nggak ada. Halo, yang dari forward di sini tidak muncul. Bisa jadi, Masih menunggu Pak ya. bisa jadi tidak ada proyeknya. Coba dicek di beranda. Beranda NIB, ada isinya enggak? Kalau tidak ada berarti datanya hilang. Kalau datanya hilang gimana Pak? Tapi Mengulang lagi dari awal. berarti buat permohonan baru. Iya, kayak ini eh atau nanti coba ke sini. Nanti kita kita ini lagi kita teliti lebih dalam. Gitu. Iya, Coba karena karena itu bilang bisa banyak hal karena besok mungkin bisa besok besok pagi. Pagi nggih, jangan siang. Kalau siang internetnya nanti error, repot nggak bisa. Ini nggak muncul ya. Di di punya jenengan muncul nggak ini di profil? yang mana Pak? Yang ini data kegiatan usaha. Oke, bentar. Oh ada Pak ada masih ada. ada 8. Iya.
Tapi 8. di laporan belum muncul. Yang enggak muncul yang mana? Yang triwulan pertama bulan Enggak, Januari. yang jadi Bapak Ibu teman-teman, ini harus familiar dengan ini ya. Bentar, Pak. Yang nggak muncul itu yang buat triwulan pertama, yang triwulan keempat yang dikerjakan kemarin Muncul. masih muncul. Apa Ya, masih menunggu gitu? ya, triwulan pertama kan sekarang toh. Berarti dipilih yang triwulan 4. Oh, Memang memang benar yang dipilih yang triwulan 4. Nanti laporannya triwulan pertama. gitu. Bentar. Iya, dipilih yang ada aja. Nanti akan terbuat laporan di triwulan pertama. Ini kan baru triwulan pertama ya. Kalau Ya. laporan sekarang nanti di situ tulisannya triwulan pertama. Berarti bulan yang Saya cek satu ya. ya. Nah, ini lapor triwulan 4. Jadi Oh, dari sini kita sudah tahu sebenarnya. Oh, ini perusahaan ini yang nggak pernah lapor. Ini yang lapor lah. Ini bahwa ini kebetulan rutin ya triwulan 2, 3, 4. Yang kurang triwulan 1. Sekarang triwulan 1. Berarti laporannya nanti pilih yang triwulan 4 ini. oh baik. Ini Ya, pergantian akunya jadi kayak itu, Pak. bingung. Nggak apa-apa. Ya, nanti bisa Tapi ini tanya-tanya. harusnya Forward sudah masuk produksi ya. Jangan konstruksi Oh, terus nanti dapat peringatan nanti. oke, Pak. Nanti cek lagi. Ya, oke. Oke. Ada lagi yang lain? Ini daftar sanksi kalau di saya. Jadi ini memang perusahaan ini kan eh, tidak semuanya di ini ya. Seperti ini. Sanksi cabut otomatis. Ini hilang ini. Di NIB sudah tidak ada pasti. Karena kalau jenengan buka tadi seperti ini, nanti di akunnya jenengan masing-masing muncul. Kalau memang tidak pernah disanksi ya, di sanksi daftar sanksi LKPM akan kosong. Kalau ada berarti ada di situ. Begitu ceritanya. Monggo kalau ada yang mau sharing-sharing atau share screen, konsultasi diperkenankan. Pripun? Ada permasalahan? Nah, ini kenapa kok kita buatkan grup khusus untuk non-UMK karena non-UMK ini perhatiannya dari pusat sangat besar, termasuk untuk sanksi. Jadi kami ada himbauan untuk mulai tahun ini menerapkan sanksi LKPM. Dan ini kita konfirmasi ke teman-teman BKPM, teman-teman provinsi, pemberian sanksi itu tidak diawali dengan pengiriman surat. Kalau kita tahu zaman yang sebelumnya ini kan disurati dulu ya. Ini teman-teman provinsi bahkan nyurati aja enggak, ke email enggak. Jadi langsung ke OSS. Makanya akunnya OSS sering-sering dibuka kalau memang merasa tidak melanggar, nanti segera konfirmasi ke yang memberikan sanksi. Jadi yang memberikan sanksi bukan hanya kita dari DPM kota saja, tapi juga dari DPM provinsi ataupun BKPM sesuai kewenangannya. Kayaknya kalau SPBE untuk yang angkutannya itu bukan kita yang mengenai sanksi. Dulu izinnya terbit dari Kementerian Perhubungan ya. Awalnya dari ESDM, Mbak, terus ada perubahan di 2023, ada pemecahan perhubungan sama ESDM. Jadi yang transport ikut
perhubungan, terus yang pengisian dan penyimpanan ikut SUB, di SDM. SDM ya. Iya, betul, Jadi Pak. kalau seperti itu saya tidak bisa cawe-cawe karena itu kewenangannya kementerian. Biasanya ngasih sanksi BKPM. Oh, baik, Pak. Ya makanya hati-hati. Lek lek dengan kita kan sih gampang, Pak. Oh Ngomongannya. iya. Kalau dengan BKPM susah. Kalau sudah kena sanksi wah, wis repot itu. Oh. Loh, Pak, maksudnya bedanya BKPM dengan jenengan itu no, Pak? BKPM pusat, Pak. Oh, begitu. Iya, Jakarta langsung yang ngasih sanksi, bukan kita. Oh, baik, baik, Jadi baik. semua perizinan yang menjadi kewenangan menteri itu nanti yang nyangsi pusat BKPM. Jadi lek BKPM jangan kalau ngobrol kan ke Jakarta, Pak. Kalau kita kan jangan ngobrolnya ke sini. Nah, itu bedanya. Loh, Pak, tapi kita minta bantuan di apa Mall Doho Plaza sakit nggak, Pak? Ya kalau sanksi kan langsung dengan sana. Langsung ya, Pak. Ya? Ya, lah kalau jenengan minta bantuan LKPM dan sebagainya bisa dengan kita. Yes. Kalau pembinaan kita bisa. Tapi Oh, kalau bisa. kalau jenengan semisal ini harusnya kan tidak kena sanksi gitu kan ngomongin sampai KPM bukan dengan kita. Karena kita tidak memberikan sanksi. Ya bisa nanti kita Oh, fasilitasi baik. bisa kita hubungkan dengan sana. Kayak kemarin juga salah satu juga begitu kita konsultasikan ke BKPM ternyata Pak BKPM wis wis tak kena sanksi suwi. Nah itu harus mengurus perizinan dari awal. Bayangkan jenengan kalau truknya itu sudah keluar izin dari Kementerian Ya. Perhubungan, disanksi dicabut KBLSUBE, jenengan harus ngurus izin ulang untuk truk dan SPBE-nya. Dan Ke pengisian iya, penyimpanannya, Pak. Ya. ngurus izin SDM sama dua-duanya itu. perhubungan itu. Betapa ruwitnya itu. Saya juga bayangkan, waduh. Makanya daripada seperti itu, wis KPM ini dikerjakan aja daripada cabut repot. Kita kasihan Ya, sebenarnya Pak. juga, tapi ya gimana lagi. Iya, iya, Jadi iya. begitu ceritanya. Makanya ini kita kumpulkan di grup non UMKM itu ya biar kita saling peduli lah, saling care. Jadi tidak ada yang sampai kena sanksi pencabutan. Nah, ini kemarin kita sudah ngirim email sebenarnya ke sekitar 256 pelaku usaha yang ada di data kita. Tapi yang buka email itu paling sekitar berapa? 80 orang. Yang lainnya bagaimana saya tidak tahu. Nanti lihat tiba-tiba yang sekitar 150 itu proyeknya hilang dan ngurus dari awal, saya tidak tahu. Yang penting kita sudah berupaya. Maka dari itu kalau nanti teman-teman ada yang punya kontak teman-teman non UMK yang lain atau mungkin punya perusahaan lain, kadang-kadang kan grup ya yang ada di kota lain itu ya mohon perhatiannya LKPM-nya jangan sampai lupa karena sanksinya sungguh-sungguh nggak nyaman di kita. Iya, Pak. Pak, maaf, Pak Rama. Ya, Kalau status sanksi bunyinya sanksi dicabut otomatis itu berarti sanksinya ya, Pak, bukan izinnya ya, Pak ya? sanksinya izin dicabut otomatis. Enggak, bunyinya sanksi dicabut otomatis Ya, berarti sanksinya statusnya. dicabut. Oh ya, ya berarti bukan izinnya ya, Pak ya? Bukan. Makanya ini ya LKPM. Kalau lapor LKPM biasanya nanti sanksinya gugur. Yes, Oh, benar ini berarti. Ya. mentok-mentoke ya. Ini ngajari elek malian. Untuk pelaku usaha non UMK, mentok-mentoke itu setahun lapor 2 kali. Yes, 2 triwulan sekali lah. Itu mentok-mentoke paling jelek. Jangan sampai lewat 3 periode berturut-turut. Itu sanksi. Yes, kalau terpaksa ya wis seperti itu. Dibuat 3 periode, pokoknya salah satunya ada yang laporan. Tapi lek seperti itu kadang-kadang lali, makanya setiap periode laporan diusahakan. Lek memang lali sak periode ya gak apa-apa, jangan sampai lali 3 periode. Begitu ya. Oke, teman-teman, ada Pak, lagi? maaf Pak mau tanya. Siap.
Nggih. Untuk triwulan 1 ini sampai tanggal berapa bulan April, Pak? Tanggal 17 kalau tidak salah, setelah Lebaran. Oh, enggak tanggal 10 nggih. Nggak, ada perpanjangan ini. Gara-gara Lebaran ini Oh, ada jadinya perpanjangan. diperpanjang. Oh, baik, baik, Pak. Tapi gini, ini rahasia ya. Jangan lapor di akhir periode. Bisa jadi tidak terkoreksi dan dianggap tidak laporan. Karena yang dianggap laporan adalah laporan yang terkoreksi dengan status disetujui. Yang menyetujui bukan cuman kita ya. Nanti yang menyetujui ada dua. Kita menyetujui, BKPM menyetujui. Kalau kita saja setuju, BKPM belum menyetujui berarti belum lapor. Jadi seperti itu. Pak, untuk kami yang SPBE, yang izinnya dari kementerian, Iya, itu persetujuannya dari sama, semuanya sama. sama? Oh, Sama, sama. sama. PMA pun juga kita Oh, juga iya. menyetujui. Oh, PMA enggak. Kecuali PMA. Kalau PMA langsung BKPM, kita enggak. Kalau selain PMA kita juga menyetujui. Berarti kalau ada kesalahan koreksinya masih dari Pak Rama ya? Nanti Ya, kita. ya. Koreksi pertama. Kalau nanti Tidak ada langsung ke BKPM nggih? enggak, Enggak. Oh, baik. enggak. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini tadi untuk join ke grup saya kirim ulang ya. Itu di kolom chat itu untuk join grup ke grup non UMK pembinaan penanaman modal Kota Kediri. Bagi yang belum join bisa join lewat itu. Nanti akan kita ini kan. Saat join nanti ini ya sama chat ke kami dari perusahaan mana biar nanti kita bisa menambah di kontaknya. Nggih, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti meeting dapat kita akhiri. Selamat eh, Hari Raya Idul Fitri untuk berikutnya. Terus mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi nanti di triwulan 2 di bulan Juli. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima